Halo, Pisces, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk Januari ya. Pesan semesta buat kamu di awal tahun kamu ini apa? Untuk mengawali tahun baru kamu ini apa ya? Di Januari. Tapi ingat, ini nggak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Pisces ya. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun di list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, let's see, mari kita lihat ya pesan semesta buat kamu di Januari ini. Oke, di sini ada you ready. Oke. Aku ngerasa di sini ada beberapa di antara kamu tuh kamu kayak udah siap ya untuk menerima berkah, untuk mengawali sesuatu yang baru gitu loh. Ya, kalaupun kamu belum ngerasa siap ya, kalaupun kamu belum ngerasa siap di sini untuk memulai sesuatu hal yang baru gitu ya. Di sini dibilang kamu nggak perlu mempersiapkan diri kamu tuh sepenuhnya ya. Yang jelas kamu tuh udah ibaratnya tuh kayak contoh misalkan ya, kamu pernah mengalami situasi sakit hati, patah hati, terluka gitu, dan kamu tuh kayak nggak siap ya untuk menerima cinta baru, kamu belum siap untuk menjalin hubungan baru. Nah, ini kamu tuh nggak harus siap 100% ya, nggak harus seperti itu, tapi di sini 70%, 80% aja udah siap, nggak harus sepenuhnya kamu bisa healing, kamu udah bisa gitu loh, kamu udah lebih kamu sendiri ya udah bisa ngerasain energi kamu seperti apa ya. Mungkin kamu udah kayak nggak seperti dulu ya, nggak kayak awal-awal baru ngalamin luka hati kayak gitu ya, ngalamin kecewa kayak gitu ya. Jadi kamu tuh udah masa-masa kritisnya kamu, diibaratkan sakit tuh gitu ya, itu udah kamu lewati. Jadi ini tuh kayak dalam proses pemulihan aja gitu loh ya, seperti itu. Dan aku juga ngerasa ada beberapa di sini dipesankan ya, kamu tuh di Januari ini adalah waktu yang tepat untuk kamu melakukan sesuatu. Contoh, kamu ingin membuka bisnis atau usaha baru, kamu nggak perlu konfirmasi gitu ya, karena di sini you ready ini adalah waktu yang tepat ya, waktu yang tepat untuk kamu memulainya. Karena aku ngerasa kamu tuh udah siap gitu loh ya, kayak dari mungkin selama ini kamu tuh udah berencana, udah melakukan planning, membuat rencana lah, katakanlah seperti itu ya. Kemudian kamu juga udah mencari informasi sana sini, ataupun kayak semacam mempelajari gitu ya, bisnis usaha apa yang ingin kamu buka gitu. Contoh ya, misalkan seperti itu tuh kamu tuh kayak selama ini tuh udah kayak mempersiapkan diri kamu gitu loh ya, dari informasi ataupun dari semacam melakukan riset, apapun itu kamu tuh udah lakuin gitu loh. Kamu tuh kayak tinggal jalanin aja ya, tinggal lakuin aja, tapi kamu tuh kayak nunggu ya. Aku nggak tahu, mungkin seperti yang bilang tadi juga ya, nunggu waktu yang tepat atau kayak nunggu konfirmasi, ini waktunya tepat nggak ya, nah, ini bener aku harus mulai nggak ya, kayak gitu loh. Nah, ini di bulan Januari adalah waktu yang tepat buat kamu gitu, karena ini juga awal awal tahun buat kamu. Jadi ini waktunya kamu itu membuka lembaran baru gitu ya, kehidupan baru kamu, dan impian yang belum sempat terwujud ya oleh kamu di sini. Inilah saatnya gitu ya, untuk mengawali tahun baru kamu ini, kamu bisa mulai untuk mewujudkan impian-impian kamu, harapan-harapan kamu di karir kamu ya. Misalkan ini di sebuah karir gitu, karena aku ngerasa you ready ini lebih ke karir ya gitu ya. Waktu yang tepat untuk kamu melakukan satu action ya, tindakan gitu, jangan ragu gitu ya. Kamu harus yakin dengan diri kamu. Kamu nggak perlu konfirmasi, tanya sana sini, itu nggak perlu kalau aku rasa ya. Karena di sini pesannya buat kamu dari semesta itu, kamu tuh udah siap gitu loh. Jadi segala sesuatunya tuh kamu tuh udah punya gitu loh. Diibaratkan tuh kayak modal, semuanya tuh kamu udah punya gitu. Tinggal jalanin aja gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini.
Oke, di sini ada remind positif ya, berpikiran positif. Oke, ini pesannya buat kamu juga ya, berpikiran positif dan tetap terbuka terhadap peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan yang ada. Terutama jika kamu mengalami masalah di karir yang mungkin ada beberapa yang kayak nggak punya kerjaan, cari kerja sana sini nggak dapet ataupun belum dapet gitu ya, udah ngelamar sana sini belum ada panggilan, istilahnya kayak gitu. Positive thinking aja ya, menjaga pikiran kamu untuk tetap positif atau terbuka, karena di sini aku ngerasa kalau kamu yang seperti ini ya, dalam konteks seperti ini mungkin akan ada di sini ya peluang atau pekerjaan buat kamu atau kayak panggilan kerja buat kamu gitu. Kalau belum ya kamu remain positif ya, tetap jaga pikiran kamu untuk positif aja, positive thinking aja gitu loh. Maybe setelah kamu melihat pesan ini baru akan datang gitu loh, karena energi ini bisa sudah terjadi, akan terjadi ya, ataupun saat ini gitu ya, sesuaikan aja nanti gitu ya. Kalau belum terjadi ya ini pesan buat kamu, tetap berpikiran positif aja, karena bakal ada peluang untuk kamu kok, kesempatan buat kamu gitu. Oke. Dan kita lihat apa lagi. Berpikiran positif itu perlu ya, dan harus tetap terbuka juga. Dan di sini juga ada improving health buat kamu. Kamu diminta untuk menjaga kesehatan kamu di sini ya. Jadi perhatikan tubuh kamu, perhatikan emosional kamu ya. Kalau misalkan kamu banyak kerjaan nih di sini ya. Karena aku juga ngerasa ada yang mungkin sibuk di pekerjaan ya, ada semacam seperti yang bilang tadi, kamu kayaknya udah siap untuk, kayaknya udah kayak menerima menerima berkahnya gitu, atau blessing gitu, kayak semacam mungkin kamu akan mulai disibukkan di pekerjaan gitu loh ya istilahnya. Yang sebelumnya mungkin pekerjaan kamu nggak begitu kamu nggak terlalu sibuk kerja istilahnya ya di sebelumnya gitu, tapi di Januari mungkin kamu bakal ada kesibukan lagi ya, atau sibuk ya gitu, kayak mungkin omset kamu naik kalau yang misalkan bekerja sendiri kayak gitu ya, atau kayak semacam jualan kamu laris misalkan, nah kayak gitu kamu bakal sibuk kerja di situ. Nah, improving health ini meminta kamu untuk menjaga kesehatan kamu ya, perhatikan kesehatan kamu juga, jangan kerja kamu lupa jaga kesehatan, jaga pemakanan gitu. Tapi nggak hanya itu juga, di sini mungkin di sisi mental kamu juga perlu di sini ya, karena ada remain positif dan you ready. Ada beberapa di antara kamu mungkin kayak masih dalam konteks atau kondisi di mana kamu masih belum bisa berpikiran positif atas masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Apalagi ini jika masalahnya adalah masalah hati ya, kamu punya luka batin gitu. Nah, ini mungkin kamu dalam proses healing ya, walaupun di sini aku ngerasa yang kritisnya udah kamu lewati ya. Ini kamu tetap harus menjaga kesehatan ya, yang dimana mungkin kamu harus menjaga batasan atau membuat batasan diri dari orang-orang atau lingkungan kamu. Kalau misalkan orang tersebut itu masih kayak memicu emosional kamu, bikin kamu drop, bikin kamu sedih lagi, hindari gitu ya. Kamu harus benar-benar menjaga emosional kamu, menjaga mental kamu, dan pikiran kamu untuk tetap berpikiran positif atau terbuka ya. Jadi kayak jauhi orang-orang yang bikin kamu down, yang bikin mental kamu jatuh, yang bikin pikiran kamu nggak kembali positif ya. Kamu udah seneng lah positif gitu ya, tapi bertemu dengan orang-orang tersebut kamu jatuh lagi, kamu down lagi ya, cahaya kamu nggak terang lagi, kayak redup lagi ya. Jadi jauhi orang-orang yang justru bikin kamu nggak happy ya, bikin kamu sedih, bikin kamu emosi, bikin kamu berpikiran negatif gitu ya. Seperti itu, nggak support kamu, nggak dukung kamu, hindari gitu. Karena di sini kamu perlu menjaga kesehatan ya, gitu. Perlu menjaga kesehatan mental kamu, pikiran kamu ya, gitu. Oke. Dan carilah orang-orang yang bikin kamu senang, bikin kamu happy, dan justru kamu tuh disupport gitu loh
ya, justru kamu tuh disupport gitu, nggak dijatuhin kayak gitu ya, nggak dihina kayak gitu, nggak disepelein, nah kayak gitu. Kemudian kita lihat di sini dari asmaranya. Oke, di sini aku rasa, oh ya, ini untuk yang single ini sama ya. Uh, Kamu yang single ini dibilang kamu layak untuk dicintai ya, kamu pantas untuk dicintai. Jadi kamu nggak usah merasa kamu nggak pantas, kamu nggak layak ya. Kamu pantas untuk disayangi, pantas untuk dicintai, dan mungkin kamu butuh ini ya, honeymoon. But honeymoon ini mungkin kamu butuh jalan-jalan, playfulness, butuh bersenang-senang kayak gitu ya. Dan seperti yang bilang tadi, hindari orang-orang yang bikin kamu tuh emosi, bikin kamu tuh justru sakit hati, kamu tuh tambah sakit, kemudian pikiran negatif kamu tambah negatif, itu jauhi ya. Kamu perlu menjaga ya pikiran kamu untuk tetap positif dan menjaga kesehatan mental kamu. Kamu bisa ini ya, kayak jalan-jalan gitu, refreshing, lakukan hal-hal yang menyenangkan, yang bikin kamu happy, yang bikin kamu positif gitu ya. Dan ya, kamu itu layak ya dicintai, kamu pantas dicintai ya. Nggak ada kamu itu spesial ibaratnya gitu. Nggak ada orang tuh yang sama ya, nggak ada orang tuh yang sama. Kamu itu berbeda, kamu itu spesial. Setiap diri manusia itu spesial ya gitu. Jadi jangan ngerasa bahwa kamu nggak layak, bahwa kamu nggak pantas gitu ya. Dan memang kamu butuh di sini, dibilangnya gitu, kamu butuh honeymoon atau semacam jalan-jalan gitu ya, refreshing. Mungkin kamu bisa lakuin ini sendiri ataupun dengan teman-teman kamu ya, yang bikin kamu happy, yang bikin spirit dalam diri kamu tuh bangkit lah, katakanlah seperti itu gitu ya. Karena dengan begitu ya, ketika energi kamu naik ya, di sini maybe kamu bakal ketemu ya dengan seseorang gitu. Maybe kamu akan ketemu dengan seseorang. Ada beberapa mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang ketika kamu melakukan perjalanan gitu. Mungkin saat kamu liburan, saat kamu traveling, jalan-jalan atau apapun itu, mungkin kamu akan dipertemukan dengan seseorang di sini gitu. Oke. Dan untuk yang berpasangan, aku ngerasa ada beberapa di sini yang berpasangan bakal ini ya, honeymoon. Ada yang maybe ada yang menikah di sini gitu ya. Kalau kamu belum menikah, mungkin ini adalah pernikahan dan pasangan kamu mungkin ngajakin liburan kamu. Tapi kalau kamu yang sudah menikah, mungkin kalian bakal liburan bareng ya, seperti itu. Apalagi ini Januari ya, awal tahun baru kamu. Mungkin pasangan kamu memang ingin ngajakin kamu jalan-jalan ya, traveling gitu, karena di sini juga ada playfulness ya, yang dimana kayak orang pacaran gitu loh ya. Kalau kamu yang lagi sedang pacaran, mungkin ini kayak pacar kamu ngajakin kamu jalan-jalan gitu ya, senang-senang, happy-happy, liburan ya. Yang jelas di sini liburan, bukan kayak kamu jalan-jalan ke mall kemudian balik ke rumah, enggak. Aku lihat ini kayak lebih liburan. Kalian bakal liburan bareng, entah 1 hari atau 2 hari gitu ya, entah keluar kota atau keluar pulau, atau bahkan ada beberapa mungkin keluar negara bisa juga ya di sini gitu ya. Karena di sini ada you deserve love ya, yang dimana pasangan kamu ini sangat menyayangi kamu ya, sangat mencintai kamu. Kayak dia tuh ngerasa kamu orang yang tepat gitu, atau kayak kamu tuh layak mendapatkan itu gitu loh. Kayak layak disenangkan, layak dibahagiakan gitu ya, seperti itu. Ini kalau misalkan kamu yang lagi berpasangan ya, yang berpasangan, entah ini kamu sudah menikah ataupun kamu yang pacaran, ataupun kamu yang ya, hubungan yang baik-baik aja lah, katakanlah seperti itu. Oke, jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.